Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan renungan singkat yang sangat singkat banget. Di dalam kehidupan, seringkali kita ketika menyampaikan sesuatu yang bertema kebenaran, pasti ada yang tidak suka atau menentang. Ada yang menganggap kita pencitraan, ada yang menganggap kita minta dipuji, ada yang menganggap kita munafik. Berbicara masalah munafik itu ada di kitab suci Injil yang membahas tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Oke, langsung saja saya kutip dari dari Injil Lukas pasal 11 ayat 39 dan ayat 52. Orang biasanya mudah untuk melihat kesalahan orang lain dan menganggap dirinya seakan-akan tidak ada kesalahan. Padahal di dalam Injil 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 itu jelas bahwa orang yang demikian itu tidak sedang ada di dalam kebenaran, atau boleh dibilang orang yang berdosa. Oke, langsung saya kutip Lukas 11:39. Di sana disebutkan, ini tentang orang-orang Farisi, ya. Lukas 11:39 berbunyi begini. Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Kemudian Lukas 11:52. Ini tentang ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam. Dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Ya, ahli Taurat ini mereka paham tentang agama, paham tentang sesuatu yang benar. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya memberlakukannya untuk orang lain. Ya, mirip seperti seorang yang selalu mengkritik tetapi dirinya sendiri tidak mau menerima pendapat orang lain, begitulah. Itu boleh dibilang termasuk pengikut ahli Taurat. Mudah melihat kesalahan orang, tetapi bodoh menilai diri sendiri. Iya kan? Orang ahli Taurat yang gitu tahu tentang agama, memberlakukan peraturan-peraturan sesuai dengan kitab yang mereka pelajari, tapi mereka sendiri tidak mengikutinya. Maka di Injil itu dibilang mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya dengan satu jari pun, gitu. Ya kan? Begitu juga orang Farisi ini sangat kritis, tidak boleh ada yang salah, gitu. Mereka memang tahu yang salah itu seperti apa, yang benar itu seperti apa. Maka kata Yesus mengumpamakan mereka ini
seperti kuburan yang tidak memakai tanda. Jadi orang yang lewat di atasnya tidak tahu bahwa itu kuburan gitu. Kamu seperti kuburan yang tidak memakai tanda. Orang yang lewat di atasnya tidak mengetahuinya. Ini ada pepatah dari zaman Bahola yang bilang bahwa gajah di pelupuk mata tampak, kuman di seberang lautan tak tampak. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Di kitab suci juga ada tentang perumpamaan tentang balok dan selumbar. Kalau tidak salah di Injil Matius pasal 7 ayat 3 sampai ayat sekian tentang balok dan selumbar. Itu dari pepatah zaman Bahola, dari Alkitab juga jelas menyiratkan bahwa mengkritik itu lebih mudah daripada mawas diri atau mengoreksi diri sendiri. Maka di Amsal pasal 19 ayat 27 kitab Amsal bilang begini. Di kitab Sirak pasal 32 ayat 17, di sana disebutkan orang berdosa menolak teguran dan akan menemui dalihnya untuk menuruti kehendaknya sendiri. Jadi mereka pasti punya segudang alasan untuk membenarkan perbuatannya yang sebenarnya keliru, supaya tidak dinyatakan bersalah. Karena gengsi dong, seperti ahli Taurat, orang Farisi kan orang-orang terkemuka. Mereka itu sangat memperhatikan penilaian manusia. Jangan sampai apa yang mereka lakukan itu ternyata bersalah, kan menurunkan prestis atau gengsi mereka sebagai orang yang terhormat. Itulah akibatnya kalau kita memperhatikan penilaian secara horizontal atau penilaian dari lingkungan, dari sesama manusia. Beda halnya kalau kita yang diutamakan adalah pujian dari yang di atas. Maka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 disebutkan, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kemudian Galatia pasal 1 ayat 11 di sana disebutkan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Ini perkataan Rasul Paulus ya, kepada jemaat di Galatia. Jadi yang diutamakan Paulus itu bukan perkataan orang, bukan perkenanan dari manusia. Kalau yang diutamakan adalah perkenanan atau rasa suka, penerimaan dari manusia, maka dia bilang dia bukan hamba Kristus. Dia tidak layak menyandang predikat sebagai rasul. Tapi dia bukan seperti itu, seperti di Galatia 1:10 tadi ya. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab dia bukan seperti itu, maka dia adalah hamba Kristus atau pelayan Kristus. Ya toh. Kalau kita sudah ditegur orang karena suatu kesalahan, seharusnya kita menyadari kesalahan itu dan meninggalkannya
setidaknya menyadari, walaupun masalah meninggalkan itu masalah kesanggupan atau tidak sanggup itu, dan itu pun hak pribadi ya, tidak ada yang berhak memaksa selagi kesalahan itu tidak merugikan orang. Tapi kalau kesalahan itu sudah melibatkan hak orang, sudah bergesekan dengan hak orang lain yang akan memaksa kita untuk patuh. Ya, orang lain dalam hal ini misalnya polisi, gitu, alat negara gitu. Karena sudah berbenturan dengan aturan. Maka di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 4 di sana disebutkan orang fasik pasal 28 ayat 4, tetapi orang yang berpegang pada hukum menantang orang fasik gitu. Ya, kira-kira begitulah. Orang yang berpegang pada hukum menentang orang fasik. Sebab di Mazmur pasal 1 ayat 5 disebutkan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Makanya mereka suka berbantah-bantah seperti di Amsal 29 ayat 1 kan. Siapa bersit tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Maka di dalam Amsal 19:27 disebutkan, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Kalau kita suka berbantah-bantah, dikasih tahu orang kita tidak terima, ya bagus, tidak usah tahu sama sekali. Kan di Injil bilang lebih baik orang tidak tahu apa-apa kemudian melakukan kesalahan daripada setelah tahu dan sengaja melanggar. Karena jika yang terjadi seperti itu, diistilahkan di kitab suci itu bilang tidak ada lagi korban penghapus dosa untuk orang yang seperti itu. Ya, ibarat bunuh diri itu kan langsung masuk neraka karena dosa yang ya langsung masuk neraka, tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Bunuh diri kan, habis minum racun langsung mati gitu. Jadi sama dengan bunuh diri, kalau kita udah tahu segala sesuatu yang benar kemudian kita langgar dengan sengaja gitu, itu sama aja bunuh diri. Tidak ada dosa korban penghapus dosa lagi untuk kesalahan itu. Ya seharusnya ya seperti 28 ayat 13, seperti Amsal 28:13 kan di sana disebutkan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kemudian Sirak 37:27, Sirak pasal 37 ayat 27, di sana disebutkan, periksalah dirimu mengenai cara hidupmu, perhatikanlah apa yang buruk bagimu, lalu jangan kau biarkan terus. Itu lagian kan kita ini katanya kan percaya sama Tuhan gitu, anak Tuhan. Masa sih kita mau kayak orang Farisi ahli-ahli Taurat di depan orang seakan-akan melakukan sesuatu yang benar, tapi sebenarnya mereka tidak melakukannya kalau tidak dilihat orang gitu. Bahkan melanggarnya gitu kan. Anak Tuhan kan tidak kayak gitu. Anak Tuhan kan itu selalu yakin bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi gitu. Karena di Alkitab juga bilang mata Tuhan itu lebih terang dari apapun gitu. Dari bintang yang paling terang aja masih kurang terang gitu. Dan juga ya maha tahu, makanya Tuhan itu disebut maha segalanya gitu, maha tahu. Masa anak Tuhan kayak orang Farisi ahli Taurat gitu membohongi manusia, padahal Tuhan kan tidak bisa dibohongi
Ya seharusnya ya seperti Amsal 28:13 tadi, diakuilah kesalahan itu kemudian ditinggalkan gitu. Jangan kayak Sirak 32:17 selalu berdalih ya kan, seperti Amsal 291 juga, bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, dari tegur bersih tegang leher pula. Nah makanya di Amsal 19:27 bilang tidak perlu tahu apa-apa lah daripada kayak gitu kan, tidak perlu lagi belajar, tidak perlu dengar nasihat gitu kan, percuma gitu ya. Kalau kita menyebut Tuhan di mulut ya seperti di Kolose 3:17. Kolose 3:17 kan bilang, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, ya kan. Kemudian 1 Timotius 2:19, surat Paulus yang pertama kepada jemaat, kepada Timotius, pasal 2 ayat 19, berbunyi begini, dasar yang diletakkan Allah itu teguh ya, dasar, pondasi gitu. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh tuh ya kuat gitu, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, ya kan. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 2 ayat 19 saja bilang, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nama Tuhan itu seperti di Amsal 18 ayat 10 itu disebutkan seperti menara ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat katanya. Nama Tuhan itu seperti adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Makanya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 disebutkan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi di dalam nama Tuhan tidak ada lagi kejahatan, tetapi keselamatan. Maka ketika kita mengalami sesuatu yang kira-kira mengancam nyawa, kira-kira membuat kita was-was dan sebagainya, tidak salah kalau kita sebut nama Tuhan. Jadi pengalaman sebut nama Tuhan ini, saya punya pengalaman. Waktu itu saya mengalami suatu kejadian bersama teman-teman yang lain, kejadiannya sama. Terus karena saya merasa seakan-akan tidak mampu, saya bilang ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi ada teman bilang, tidak boleh gitu ya. Mungkin apa maksud dan tujuannya saya tidak tahu. Mungkin dia takut orang yang menyuruh kami melakukan hal itu akan marah kalau saya terus-terusan ngomong kayak gitu. Mungkin itu maksud teman saya, makanya dia melarang saya ngomong kayak gitu terus. Tapi maksud saya itu, saya spontan sih menyebut ya Tuhan gitu, karena Tuhan kan maha segalanya kan. Kita dari yang tak mampu bisa dimampukan gitu seharusnya. Tapi ya kembali lagi kepada lingkungan. Oke, di sore hari ini, hari Rabu, hari Selasa tanggal 26 bulan September 2023, iseng, saya ini bukan khotbah, iseng mood lagi bagus, membahas tentang kitab suci, berusaha dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya kehidupan ini kan ya, kalau orang tidak pernah salah kan tidak perlu lagi ada agama kan, tidak perlu lagi ada aturan ya. Karena orang cenderung
ke sesuatu yang salah, makanya semua itu ada gitu. Tapi saya bukan berarti mau mengajari orang, ya namanya juga lagi iseng gitu kan, iseng-isengan gitu, sok khotbah lah. Oke, tadi juga saya baca surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 6 ayat 16 sampai 21. Di sana intinya di sana bilang kalau kita menafsirkan kitab suci itu jangan berdasarkan penafsiran pribadi. Jangan ditafsirkan berdasarkan kehendak sendiri. Gimana ya? Orang cenderung suka kayak gitu. Kalau baca Alkitab itu dia memposisikan dirinya sebagai orang yang benar. Kemudian tujuan dia itu untuk menegur orang. Jadi dalam arti kata dia tuh merasa dirinya tidak salah. Jadi tujuan dia tuh untuk menegur orang, bahwa orang yang salah yang sepatutnya dibacakan kitab itu gitu. Ya kembali lagi ke 1 Yohanes 1:8 tadi. Sebenarnya orang itu tidak benar, dia tidak patut untuk dihormati, tidak perlu didengar sebenarnya. Orang yang berdosa kan tak patut dihormati kan, di Sirak 10:23 itu kan, Sirak pasal 10 ayat 23. Orang berdosa tak patut dihormati. Jadi kalau dia memposisikan dirinya benar dan mempelajari sesuatu tujuannya untuk melihat kesalahan orang, itu kan berarti seperti yang di Sirak 10:23 itu kan tak patut dihormati. Tidak ada lah orang yang tidak salah, ya seharusnya mempelajari sesuatu itu ya untuk diri sendiri dulu gitu, jangan untuk mengoreksi orang. Apa bedanya dengan ahli Taurat kan, orang Farisi mempelajari sesuatu untuk melihat kesalahan orang dan memposisikan dirinya seakan-akan tidak punya kesalahan sama sekali.